Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di pagi yang indah ini, mari kita awali ta'lim kita dengan memohon pertolongan kepada Allah, karena tidak ada zat yang bisa menolong kita, tidak ada zat yang bisa memberikan ilmu kepada kita, tidak ada zat yang bisa memberikan kasih sayang dan rahmatnya kepada kita, kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Yang dengan itu semoga Allah hujani kita dengan selaksa rahmat, berkah, hidayah, inayah dan ridho darinya, dan semoga Allah senantiasa karuniakan ilmu kepada kita semua, ilmu yang mudah untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, yang membuat diri kita dalam beramal istiqomah hingga kita diwafatkan husnul khatimah. Salawat juga bertangkaikan salam teruntuk manusia yang paling mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin yang dirahmati Allah, kita beranjak kepada bahasan kita berikutnya. Kalau kemarin kita berbincang tentang sholat witir, juga tentang sholat sunnah qabliyah atau ba'diyah terhadap sholat 5 waktu, juga sholat sunnah lainnya. Hari ini kita berbincang tentang sholat sunnah duha dengan tema keutamaan sholat sunnah duha. Hadis pertama dari sahabat mulia Abu Hurairah. Hadis pertama dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, "Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam." Kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ausani, telah berwasiat kepadaku. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat pada Abu Hurairah. Apa sih wasiatnya? Kalau seorang kekasih mewasiatkan kepada kekasihnya, itu biasanya wasiat satu amalan yang sangat indah untuk diamalkan, satu amalan yang berpotensi menjadikan orang yang mengamalkannya menjadi penghuni syurga. Apa amalan yang diwasiatkan Rasul kepada Abu Hurairah? Kata Nabi yang mulia, bisiyami thalathati ayyamin min syahr. Bisiyami thalathati ayyamin min kulli syahr. Wasiat pertama dari Nabi, hendaknya engkau menunaikan puasa 3 hari setiap bulan. Setiap bulan. Maksudnya apa? Puasa ayyamul bid. Puasa ayyamul bid atau yaumul bid. Pada tanggal 13, pada tanggal 14, pada tanggal 15. Ini wasiat Nabi kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wasiat yang kedua, warak'atad duha, dan sholat duha 2 rakaat. Sholat duha 2 rakaat. Wa an utira qabla an arquda, dan hendaknya engkau sholat witir sebelum engkau tidur. Jadi wasiat Rasulullah ada 3 dalam hadis Bukhari Muslim riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an. Wasiat Rasul yang pertama kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, jangan ada bulan
yang terlewat olehmu kecuali engkau hiasi dengan puasa ayyamul bid. Wahai Abu Hurairah, jangan ada hari yang terlewat darimu kecuali engkau salat sunnah duha 2 rakaat. Wahai Abu Hurairah, yang ketiga wasiat Nabi kepada beliau, jangan pernah engkau tutup malammu sebelum engkau salat witir. 3 wasiat Nabi kepada Abu Hurairah. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Jamaah yang dirahmati Allah, yang kedua, hadis dari sahabat mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, bahwa dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah fakullu tasbihatin sadaqah. Pada setiap persendian yang ada dalam badan kalian sadaqah. Wajib atas sendi-sendi itu untuk bersedekah. Fakullu tasbihatin sadaqah. Dan pada setiap ucapan tasbih kalian itu sedekah. Jadi tasbih itu sedekah, hadirin. Ternyata sedekah bukan cuma tentang uang. Sedekah bukan cuma tentang harta. Sedekah juga adalah tentang dia membagikan ilmunya, dan termasuk di antara selain dari draft sedekah atau varian-varian sedekah, antara lain dari varian sedekah itu adalah mengucap tasbih. Wa tasbihatun sadaqah, wa tasbiha sadaqah, wa tasbihati sadaqah. Dan di setiap tasbih ada sadaqah. Jadi kalau misalkan kita mengucap tasbih, maka itu sadaqah buat kita. Fakullu tasbihatin sadaqah. Di setiap ucapan tasbihmu adalah sadaqah. Gimana mengucap kalimat tasbih? Ucapannya adalah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berikutnya, wa kullu tahmidatin sadaqah. Bahkan di setiap ucapan lisan kalian ketika mengucap alhamdulillah itu sadaqah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Setiap kali kalian bertahlil itu sadaqah buat kalian. Wa kullu takbiratin sadaqah. Dan setiap kalian mengucap takbir itu pun juga sedekah bagi kalian. Wa amru bil ma'rufin sedekah. Dan setiap kalau kalian ngajak orang berbuat baik itu sedekah, 5 aja. Wa nahyi 'anil munkar itu sedekah. Fahuwa sedekah, maka itu sedekah. Wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Dan 6 buah hal tadi kalau kita mau cukupkan, cukup hanya dengan sholat sunnah duha 2 rakaat. Jadi yang Nabi tadi bilang tentang setiap sedekah, ada 6 varian di hadis tadi, bahwa Nabi bersabda setiap sendi kalian harus sedekah. Nabi bilang ucapan pertama subhanallah sedekah. Ucapan kedua alhamdulillah sedekah. Ucapan yang ketiga tahlil la ilaha illallah sedekah. Ucapan yang keempat Allahu akbar sedekah. Allahu akbar sedekah. Wa'mur bil urfi, kita nyuruh orang berbuat baik, yang kita kenal dengan istilah amar ma'ruf
shadaqah, wa nahyi 'anil munkar, dan nyegah orang dari berbuat keburukan, nahi munkar, shadaqah. Keenam ini kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, 6 ini cukup hanya dengan 2 rakaat salat duha. Allah. 6 ini sedekah, dan sedekah 6-6-nya ini bisa diwakilkan dengan cukup salat sunnah 2 rakaat di waktu duha. Allah. Ini keutamaan salat duha jemaah. Keutamaan salat duha. Kalau ada orang menunaikan 2 rakaat aja, maka itu udah cukup bagi dia untuk sedekah 360 persendian dari seluruh sendi yang ada dalam tubuhnya. Cukup dengan 2 rakaat. Berapa lama kita sholat 2 rakaat? Sedangkan berapa lama kalau kita mau mengucapkan ini dengan ucapan yang banyak? Tapi ternyata 6 itu kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wa yujzi'u min dzalik, dan balasannya mencukupi min dzalika, dari ke-6 hal tadi, hanya dengan rak'atani yarka'uhuma minad duha, dengan kamu salat 2 rakaat di waktu duha, itu mencukupi dari ke-6 sedekah tadi. Allahu Akbar. Ini sedekah jemaah. Jadi jangan kira sedekah itu hanya berbilang harta. Sedekah itu hanya harta. Kalau sedekah variannya banyak. Ilmu bisa, harta bisa, ide bisa, waktu bisa, sedekah kendaraan bisa, banyak. Sedekah tenaga pun juga bisa, tenaga. Ada 3 nih misalkan, shadaqah, ada zakat, ada infak. Ini wajib, hukumnya wajib bila telah sampai haul nisab. Haulnya di sini 1 tahun, nisabnya sebagaimana hadis riwayat Imam Abu Daud, kata Nabi yang mulia, zakatnya emas 20 dinar. 20 dinar sama dengan 85 gram emas. Sedekah sunnah, dan dia bervariasi. Infak ada yang wajib, ada infak yang sunnah. Infak sunnah kenceleng, kotak amal dan lain-lain. Infak yang wajib ini namanya nafkah. Nafkah suami kepada istri, ini wajib. Infak yang sunnah ngeluarin harta dan seterusnya. Maka sedekah itu variasi, hukumnya sunnah. Apa yang dia bisa sedekahkan bermacam-macam, ilmu, ide, tenaga, kendaraan, harta juga bisa juga dengan waktu, dia bisa juga dengan sedekah skill, dia punya skill apa, dia sedekahin di situ, dia juga bisa tentang hal itu. Jadi bicara tentang sedekah, hukumnya 2. Sunnah, sedekah semuanya sunnah, variannya banyak. Bahkan yang paling simpel sedekah itu kata Nabi yang mulia, tabassamuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu yang tulus dan ikhlas untuk saudaramu adalah sedekah. Jadi kalau misalkan kita ketemu saudara, senyum itu udah sedekah jemaah. Ketemu sama teman, senyum udah sedekah. Ketemu sama pihak manapun kita senyum, sedekah. Walaupun dibalas sama bermuka masam dari pihak yang kita senyumi, nggak ada masalah. Kita senyum, dia malah sopo to kowe, ra kenal, senyum, nggak apa-apa. Yang penting kita dapat pahala sedekah. Itu sedekah. Terus kalau zakat wajib, ditinggalkan zakat berdosa, sebagaimana sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Zakatnya di dalam hadis Abu Daud, zakatnya dinar bila telah sampai
20 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas, 4,25 kali 20 ketemunya 85 gram emas. Jadi kalau kita punya emas batangan minimal 85 gram atau lebih dan dimiliki selama haul 1 tahun, kepemilihan penuh tanpa berkurang 1 kali pun, jatuh hukum zakat atas barang yang kita miliki dari harta minimal 85 gram emas tadi. Tapi kapan dalam 1 tahun itu hartanya terus kemudian turun, naik, tidak dihitung kecuali ketika dia naik melebihi dari batas atau sama dengan minimal. Jadi Irfan, misalkan ada seseorang nih ya, Fulan misalkan gitu, dari bulan Al-Muharram beliau punya tabungan senilai 86 gram emas. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Belum sampai ketemu Muharram tapi udah hampir setahun nih. Udah 11 bulan lebih 15 hari misalkan di Zulhijjah. Zulhijjah pertengahan, tabungan ini yang sebenarnya sudah sampai nisab berkurang jadi 79 gram atau nggak usah 79 deh, 84 gram. Sampai nisab nggak 84 gram? Nggak sampai nisab. Maka ketika turun 84 gram tidak wajib baginya zakat kalau ketemu besok Muharram, karena nggak terpenuhi syarat wajib zakatnya. Tapi gimana kalau misalkan 86 gram ini statis, tetap statis sama, diam aja terus sampai dari Muharram sampai Zulhijjah sampai ketemu Muharram lagi, wajib baginya zakat. Kalau kata Nabi, zakatnya 20, batasnya 20 dinar, zakatnya setengah dinar. Setengah dinar, 2,21 kan 425. Ini 1 dinar, setengah dinar berarti berapa? 2125. Ini zakatnya. Atau kalau mau dikonversikan ke dalam bahasa yang lebih mudah, 2,5% dari total keseluruhan harta. Jadi begitu cara menghitung zakat jemaah. Kapan dia nggak sampai nisab maka nggak wajib zakat. Termasuk walaupun hartanya hanya berkurang 1 gram, karena tetap aja 84 gram itu nggak nyampe nisab. Kapan dia nggak nyampe nisab, nggak wajib zakat toh? Kalau nggak wajib zakat, kapan dia diwajibkan zakat lagi dan menghitung haulnya mulai hari itu? Ketika nanti yang 84 gram ini naik sama dengan 85 atau di atas 85. Kalau sama atau dengan di atas 85, maka nanti dia dihitung lagi. Kapan misalkan dia naiknya nih? Oh, naik ke 85-nya ketika Muharram lagi. Ya udah dihitung dari Muharram lagi, ngitung sampai 1 tahun. Kalau pedagang gimana? Naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Dia berzakat boleh. Kalau sampai nisabnya zakat boleh. Tapi kalau nggak sampai nisabnya nggak ada zakat baginya. Tapi saya mau infak, boleh nggak? Infak, sedekah boleh, dan itu kapan saja. Infak, sedekah itu boleh dan itu kapan saja. Jadi bicara zakat itu wajib. Dan yang namanya wajib jamaah harus kita tahu buat diri kita, supaya kita tidak terkena dosa besar. Karena banyak orang menganggap zakat seperti sebuah hal yang sepele. Taunya tentang Islam itu yang penting sholat. Alhamdulillah. Yahdikumullah yuslih balakum. Ternyata nggak cuma tentang sholat. Islam itu ada syahadat, ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji bila mampu. Maka terkait hal-hal wajib, harus bagi kita sebagai seorang muslim mempelajari apa saja kewajiban yang mesti ditunaikan.
yahdikum wa yuslih balakum. Next. Jadi tercukupi itu semua 6 hal ini hanya dengan rakaat duha, salat sunnah duha 2 rakaat. Wasiat Nabi yang ketiga, tidak meninggalkan witir sebelum tidur. Jamaah yang dirahmati Allah, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kita masuk ke hadis yang ketiga jamaah. Kalau ini hadis Abu Dzar, kita masuk ke hadis yang ketiga dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, yusalli duha arba'an wa yazidu ma Allah. Rasulullah SAW, beliau yang mulia biasa menunaikan sholat duha arba'an, 4 rakaat dengan teknis 2 salam 2 salam. Wa yazidu ma Allah. Dan terkadang Rasul juga menambah beberapa rakaat masya Allah sesuai yang Allah kehendaki. Salat sunnah 2 rakaat itu cukupnya luar biasa hadirin. 2 rakaat kata Nabi bisa mewakilkan 6 hal yang ada di depan. Bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, amar ma'ruf, nahi munkar. Terwakilkan tuh hanya dengan sholat sunnah 2 rakaat. Tapi kalau kita melihat kepada Nabi SAW yang Nabi lakukan, hadis dari Ibunda Aisyah riwayat Imam Muslim, beliau kalau sholat duha 4 rakaat. Adalah Rasul yang mulia yusalli duha arba'an. Beliau kalau sholat duha 4 rakaat. Wa yazidu masya Allah. Dan Nabi kadang nambahin masya Allah sesuai dengan yang Allah kehendaki. Jadi sholat sunnah duhanya Nabi kadang 4, kadang lebih dari 4. Lebihnya 6, 8, dan sesuai kehendak yang Allah kehendaki kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang sholat sunnah duha. Hadis berikutnya dari Ummu Hani binti Abi Thalib radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Dhahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal fathi, fawajadtuhu yaktasilu, falamma faragha min ghuslih shalla 8 raka'atin wa dhalika duha." Shalla 8 raka'atin wa dhalika duha. Kata Ummu Hani, anaknya Abu Thalib radhiyallahu anha, pada peristiwa Fathu Mekah, penakhlukan kota Makkah, aku datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau sedang mandi, dan kemudian selesai beliau mandi, beliau langsung sholat 8 rakaat. 8 raka'atin, 8 rakaat. Wa dzalika duha, dan salatnya Nabi 8 rakaat itu adalah salat duha. Allah. Jadi salat duha 2 rakaat boleh. Salat duha 4 rakaat boleh. 6 rakaat boleh. 8 rakaat boleh. Wazidu masya Allah, dan boleh ditambahkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi bicara sholat duha, ini bicara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa tidak tertinggal bagi kita melakukannya, tidak tertinggal bagi kita melakukannya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, lanjut hadis kelima dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Annahu ra'a qauman yusalluna min ad-duha faqala ama laqad alimu anna as-salah fi ghairi hadhihi as-sa'ati afdal. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul awwabina hina tarmadul fisal. Dari Zaid bin Arqam bahwa beliau melihat ada orang-orang yang melaksanakan salat duha di awal waktu duha. Di awal waktu duha. Maka beliau berkata, apakah mereka belum tahu bahwa
solat bukan di waktu ini adalah lebih utama. Sesungguhnya Rasul SAW bersabda, solat awabin adalah solat pada saat anak-anak unta merasa kepanasan. Solat awabin, apa maksud solat awabin? Yakni solat orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah. Solatnya orang-orang yang suka kembali kepada Allah adalah solat ketika matahari membuat anak unta kepanasan. Kapan kiranya anak unta merasa kepanasan dengan matahari? Saat mataharinya udah naik. Kapan kita bisa berjemur? Ketika kita menjemur bayi-bayi kita, biasanya jam berapa? Saat matahari itu sudah mulai nampak. Jam 7. Sampai jam berapa matahari itu menghadirkan rasa panas yang itu membawa manfaat? Jam 7 sampai jam 9 kira-kira. Maka demikianlah sholatnya orang-orang awabin, yakni orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah Azza wa Jal. Dan kalau ada orang yang mengatakan, di sini Imam Nawawi menukilkan, kalau ada orang yang mengatakan sholat awabin itu adalah sholat ba'da maghrib, maka itu adalah sesuatu yang tidak sahih. Karena yang dimaksud dengan sholat awabin adalah sholat di mana ketika anak unta merasa kepanasan. Itu hadirin yang dirahmati Allah. Hadis berikutnya, hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlisu hatta yusalli rak'atain." Kalau kalian masuk ke masjid, jangan pernah kalian duduk hatta yusalli rak'atain, sampai kalian terlebih dahulu menunaikan salat 2 rakaat. Hadis ini sahih, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu an. Jadi anjurannya kalau kita masuk masjid dalam rangka apapun, hendaknya kita menunaikan salat sunnah 2 rakaat sebelum kita duduk di masjid tersebut. Kalau waktunya singkat, sedangkan nggak nyanda buat kita atau nggak nyampe buat kita untuk menunaikan sholat tahiyatul masjid dan sholat sunnah qabliyah fajr, mana yang didahulukan? Kejar keutamaan sholat sunnah qabliyah fajr didahulukan karena waktunya terbatas. Namun kalau bisa raih keduanya nggak ada masalah. Tapi kalaupun satu, maka ia bisa menunaikan sholat sunnah qabliyah fajr yang di hadis Muslim kata Nabi yang mulia, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Sholat sunnah 2 rakaat fajr lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian di hadis yang lain, bab keutamaan tentang hadis yang tidak jauh dari Jumat dan seterusnya. Tentang Jumat dulu jemaah. Khairu yaumi tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ati fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha. Kata Nabi yang mulia, ini bicara hari yang paling mulia, sebaik-baik hari yaumul jumu'ah adalah hari Jumat. Kalau ada orang punya pertimbangan yang berbeda, hari terbaik itu hari Senin menurut beliau, atau hari terbaik itu ya hari Ahad, atau hari terbaik itu ya hari Sabtu. Timbang ucapan manusia bicara tentang hal yang dia bisa aja ucapkan dengan sabda Rasulullah Muhammad SAW. Ternyata Nabi bilang hari terbaik itu sayyidul ayyam yaumul jumu'ah. Sayyid, tuannya, ayyam dari hari-hari itu hari Jumat. Maka kalau ada orang bilang hari terbaik itu ya Sabtu, ucapannya timbang dengan hadis Nabi. Kalau dia bilang semua hari baik, itu baru benar. Semua hari dalam Islam itu baik, hari terbaik adalah hari Jumat. Semua bulan dalam Islam baik, bulan yang terbaik adalah bulan Ramadan. Maka itu termasuk dari kemuliaan.
Kita harus tahu jamaah, dalam Islam itu nggak ada hari sial. Kalau ada orang yang menganggap ada hari sial, maka kita harus tahu bahwa dalam Islam tidak ada hari sial, tidak ada bulan sial, tidak ada angka sial, tidak ada merasa bernasib sial, tidak ada ketiban cicak dia sial, tidak ada melihat sesuatu keburukan lantas dia sial, tidak ada dilompati kucing lantas dia sial. Sial itu nggak ada dalam Islam. Kulluhu khair, segala sesuatunya baik semua. Nah, termasuk bicara hari itu semuanya baik. Yang terbaik hari Jumat. Bulan itu semuanya baik. Yang terbaik bulan suci Ramadan. Fi khuliqa Adam, di hari Jumat ya, di hari Jumatlah Adam diciptakan. Wa fihi ukhrija minha, dan pada hari Jumatlah aku keluar dari syurga, wa udkhilal jannah, dan pada hari Jumat pula lah aku masuk ke dalam syurga. Jadi masuk syurga hari Jumat jemaah. Allah. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, ada hadis dalam Mausu'afil Fitan, fitnah akhir zaman tuh begini. Sahabat Nabi SAW ketika masuk hari Jumat, beliau biasa naik ke atap-atap rumah beliau melihat matahari terbit dari mana. Sahabat-sahabat biasa kalau masuk hari Jumat, beliau keluar atau beliau naik ke atap-atap rumah beliau, lantas beliau melihat matahari ini terbitnya dari mana. Karena kita punya dua kesempatan, kalau kita tobatnya mau diterima, dua kesempatan ini sebelum terjadi pakai untuk bertobat. Karena kapan dua kesempatan ini telah hadir, tobat kita sudah tidak akan diterima oleh Allah. Satu, ittala asyams minal maghrib, terbitnya matahari dari barat. Kalau matahari udah terbit dari barat, tobat nggak diterima jamaah. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Yang kedua, malam yughargir, sebelum nyawa kita ada di kerongkongan. Kalau dua ini udah terjadi, udah tobat nggak diterima. Jadi maka jangan bilang dalam diri, ntar aja lah saya tobat kalau udah mau mati. Belum tentu kita dapat, belum tentu kita sempat, karena keburu mati duluan jemaah. Atau entarlah tobatnya kalau matahari terbit dari barat. Kalau matahari terbit dari barat, tobat udah gak diterima, tertutup semua pintu tobat. Sahabat saking khawatirnya, kalau hari Jumat naik ke atas rumahnya, ngelihat matahari terbit dari mana ya. Ini mulai sekarang mereka khawatir nih, ini matahari belum terbit, mulai sekarang mereka khawatir. Sebentar ya, matahari dari mana ya, matahari dari mana ya. Dari timur, alhamdulillah masih dari timur terbitnya. Akhirnya udah mereka aktivitas lagi. Kenapa? Karena termasuk tanda-tanda kiamat, salah satunya matahari terbit dari barat. Dan ketika matahari Allah terbitkan dari barat, udah Allah tiupkan sangkakala. Ketika sangkakala itu ditiup, habis semua kehidupan yang ada di muka bumi ini hadirin. Ditiupkan sangkakala. Tiupan pertama mematikan orang beriman, memekakkan telinga orang-orang kafir. Tiupan kedua mematikan, menghancurkan, membinasakan semuanya. Tiupan sangkakala yang ketiga membangkitkan orang-orang yang sudah mati dengan izin dari Allah Azza wa Jalla. Kaifa tuhyil maut? Bagaimana Allah akan tuhyil, menghidupkan al-maut, yang sudah pada meninggal atau sudah pada mati? Gampang buat Allah. Buat Allah gampang. Sebagaimana kita gak pernah nyangka bahwa kita akan hadir di dunia ini pada episode-episode generasi 1960-an sampai 2020-an sekarang. Seperti itu juga jamaah. Besok dengan mudahnya Allah bangkitkan kita semua. Cukup bilang kun fayakun, langsung jadi. Dan itulah kemaha besaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hari berbangkit pasti datang jemaah. Hari berbangkit itu pasti datang. Tinggal kita apa yang kita persiapkan untuk hari berbangkit tersebut. Next,
Kata Nabi yang mulia di hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadan ilal ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtunibatil kabair. Salat 5 waktu dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan adalah kafarat, pelebur dosa. Selama apa? Kata Nabi, idza ijtunibatil kabair, selama orang yang sholat menjauhkan kabair, dosa-dosa besar. Jadi begitu hadirin dirahmati Allah. Kalau misalkan dia menjauhi dosa-dosa besar, maka dia mendapatkan kebaikan. Dia menjauhi dosa-dosa besar, dia diampuni dosa dan kesalahannya. Dia menjauhi dosa-dosa besar, itu menjadi selaksa ampunan yang Allah hadirkan dalam tengah kehidupannya. Baik jamaah yang dirahmati Allah, sampai sini bahasan kita. Ada mau tanya jawab? Tafadhol hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Fadhol Mas. Boleh dibantu Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mengenai sholat duha, kan kita setiap harinya itu dari subuh sampai suruk kita duduk di masjid hingga melakukan sholat suruk. Nah, pertanyaannya adalah apakah yang setelah melakukan sholat suruk itu apakah pertama sama dengan sholat duha, atau kita setelah sholat suruk ini nanti di kantor ataupun di pekerjaan kita melakukan sholat duha kembali? Syukron, jazakumullah asana jazak. Jazakumullah asana jazak. Sholat syuruk dengan sholat duha ini dua sholat yang berbeda. Sholat syuruk, sholat sendiri adalah sholat duha, maka itu beliau sholat sendiri tentang sholat duha. Jadi bicara tentang sholat duha, maka kembali lagi ke dalam kaidah, Rasulullah SAW menunaikan sholat duha, iya. Rasulullah SAW menunaikan sholat syuruk juga iya. Kapan Nabi SAW menunaikan duha adalah waktu di mana anak unta mulai kepanasan. Kapan Nabi menunaikan sholat syuruk adalah rangkaian ibadah dari jamaahnya Nabi di sholat subuh, dilanjutkan berzikir sampai tiba waktu syuruk. Sesudah syuruk matahari mulai tergelincir dalam terbitnya, maka Nabi sholat syuruk di atas tersebut. Jadi ini dua sholat yang berbeda. Seperti itulah bicara tentang sholat duha dan sholat sunnah syuruk. Jadi misalkan kita sekarang nih sholat syuruk, nanti sholat duha lagi boleh atau enggak? Jawabannya boleh. Sekarang sholat sunnah syuruk, nanti sholat duha lagi boleh. Dan itu keduanya boleh. Barakallahu fikum, itu semoga menjawab. Fadhal Mas. Ininya ternyata tuh belum dirotet ya Mas. Belum dirotet. Kecil Ustaz. Iya. Kecil banget. Enggak putar ya. Putar perangkat. Sebentar ya Anda. Ini dari sebelum qadarullah, dari sebelum apa? Live. Gak apa Mas, udah terlanjur, gak apa. Dari sebelum live diputar gitu, gak apa Mas. Next time. Fadhal ya Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ya saya tanyakan berkaitan dengan sholat duha. Bagaimana kalau sholat duhanya itu 10 atau 12 rakaat? Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan wasiat tadi 1, 2, dan 3. Yang ketiga witir. Witir ini apakah ada anjuran tentang bacaan suratannya? Mungkin surat apa dan apa? Itu dari dua pertanyaan dari saya. Terima kasih. Jazakumullah asal jaza. Bicara tentang sholat duha 12 rakaat, hadis Nabi dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, wa yazidu masya Allah, dan Nabi terkadang menambahkan sholat duha beliau sesuai dengan yang Allah kehendaki. Ketika ada orang mampu menunaikan sholat duha sebanyak 12 rakaat, silahkan dengan teknis 2 salam, 2 salam, 2 salam, dan itu boleh.
Jadi misalkan Pak Dilan, beliau, semoga Allah menjaga beliau sekeluarga dan seluruh kaum muslimin, mau sholat duha 12 rakaat, maka boleh. 2 salam teknisnya seperti itu caranya. 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika Ibunda Aisyah berkata, wa yazidu masya Allah. Dan Nabi itu kadang nambahin sesuai dengan yang Allah kehendaki. Jadi kalau ayahanda mau sholat 12, fadhal, boleh. Kemudian bicara tentang sholat witir. Apakah ada bacaan-bacaan surah tertentu ketika Nabi menunaikan sholat witir? Tidak ada bacaan-bacaan tertentu mengenai sholat witir. Terbuka bagi kita, boleh membaca suratan apa saja. Namun ada hadis, sekali lagi jemaah ya, tidak terbatas, boleh kita baca witir itu apa aja. Namun ada hadis Nabi yang mulia SAW, adalah Nabi SAW, hadis dari Ibunda yang mulia, Ibunda Aisyah, auka maqal, atau sebagaimana yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha atau sahabat yang lain, adalah Nabi SAW ketika beliau sholat witir, maka beliau membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. 1. Riwayat yang lain adalah ketika sholat witir beliau membaca Qul huwallahu ahad dan muawwidzatain. Muawwidzatain itu Al-Falaq sama An-Nas. Tapi secara keseluruhan tidak terbatas, boleh baca apa saja di rakaat witir. Nah, adapun kalau itu 1 ya jamaah, 1 rakaat. Adapun kalau 3 rakaat gimana? Biasa dalam hadis Nabi yang mulia SAW membaca rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga Qulhu aja atau Qulhu al-falaq an-nas digabung dalam rakaat terakhir bila witirnya 3 rakaat. Itu jawabannya, semoga itu menjawab. Wallahu a'lam bissawab. Itu tentang bacaan salat witir Nabi SAW. Fadhol Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai Rasul telah berwasiat tadi, engkau puasa 3 hari, sholat duha, kemudian sholat witir. Yang saya tanyakan, puasa 3 hari itu yang yaumul bid itu 13, 14, 15 atau 14, 15, 16. Kemudian yang satu lagi, untuk sholat duha, batasan sholat duha itu apakah dari syuruk sampai sebelum zuhur? Terima kasih. Jazakumullah ahsanal jazaa. Tentang yang tadi ditanyakan, yakni tentang tanggal berapa sholat, mohon maaf, tanggal berapa puasa Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15. Itu semoga menjawab, Allahu a'lam bishawab. Terus yang kedua tentang apa tadi Mas Hadi? Batasan sholat duha adalah beberapa menit ketika sebelum azan zuhur dikumandangkan. Lebih-lebih para ulama memang tidak secara rinci menyebutkan jam detilnya berapa, karena tiap-tiap negara itu zuhurnya beda. Contoh di Mekah zuhurnya itu 12:30. Kalau di Indonesia kita zuhurnya sekarang 11:30 lebih misalkan, atau jam 12 kurang dikit gitu. Nah, dari itu jamaah yang dirahmati Allah, tidak ada patokan khusus mengenai jamnya, akan tetapi ada anjuran-anjuran waktu-waktu terbaik untuk menunaikan sholat duha di waktu awabin. Saat matahari itu mulai menunjukkan panasnya pada awal-awal paginya, jam 7 sampai jam 9-an atau bahkan sampai batas jam 10-an. Maka kalau 10:30 bisa nggak masih sholat duha? Sebenarnya masih bisa. Tapi kalau bisa kita ambil waktu-waktu terbaik antara jam 7 sampai jam 9 atau katakanlah maksimal 9:30, ambil waktu-waktu terbaik itu. Itu semoga menjawab. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jadi kembali lagi batasan duhanya ambil di waktu terbaik antara jam 7 pagi hingga jam 10 siang. Lebih dari itu masih boleh. Ulama ada yang membatasi sampai jauh sebelum azan zuhur, jedanya biasa 1 jaman. Jadi kalau sekarang itu 11:30, maka 1 jam ditarik ke belakang 10:30-an. Itu wallahu a'lam bishawab. Kalau apa Mas tadi Mas?
Kalau syuruk sudah termasuk duha belum? Ini rangkaian yang berbeda karena Nabi menunaikan keduanya. Beliau sholat duha, beliau sholat syuruk. Begitu. Jadi kita sholat syuruk pahalanya sendiri sebagaimana hadis Tirmidzi kata Nabi yang mulia, pahala syuruk itu ka ajri haji taman hajjatu, seperti mendapatkan pahala ibadah haji sempurna. Jadi kalau kita sholat syuruk ini nih bentar lagi, nih 2 menit lagi kita dapat pahala haji sempurna. Kalau sholat duha itu beda lagi, seperti sedekah 360 persendian, atau seperti kita udah tasbih, tahlil, tahmid, takbir, amar ma'ruf, nahi mungkar, itu cukup cuma dengan 2 rakaat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir, fadhol hadirin. Fadhol Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai zakat wajib yang nisabnya itu kan 85 gram. Misalkan seseorang yang mempunyai emas sebanyak 85 gram tapi dia dipakai, apa itu harus zakat? Dan juga dia misalkan mempunyai mobil mewah seharga segitu atau melebihi, dia kemudian dipakai, apa juga harus membayar zakat? Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Berkaitan dengan yang ditanyakan oleh beliau, Mas Agus, semoga Allah menjaga beliau dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Gak ada zakat bagi barang yang dipakai, gak ada zakatnya. Jadi untuk ibu-ibu punya emas 125 gram, tapi emasnya nggak mau dizakatin, pakai itu semua emasnya, sini sampai sini, kerincing, pakai semua emasnya. Kalau dipakai nggak dizakatin. Tapi manakala emas itu hanya menjadi simpanan, tidak digunakan, itu menjadi tabungan statis atau bahkan terus berkembang lebih dari nisab, wajib zakat. Termasuk juga mobil yang ditanyakan, mobilnya mewah, harganya ratusan juta bahkan miliaran, melebihi dari nisab yang cuma 85 juta. Tapi karena mobil itu dipakai, mobil nggak wajib zakat. Karena mobil itu dipakai, maka mobil itu tidak wajib zakat. Kalau dia mau bersyukur karena mampu beli mobil Alphard harganya 1,2 miliar misalkan, seri terbaru, kelas yang paling tinggi, maka dia boleh nggak bersyukur dengan membuka, ketika membeli terus dia membuka majelis taklim, terus dia bersedekah kepada orang-orang yang hadir di majelis itu, boleh. Jadi dia boleh jemaah. Dia sedekah namanya atau infak namanya. Saya bersyukur kepada Allah yang telah memampukan saya membeli mobil Alphard ini, maka dengan mobil Alphard ini semoga semakin membuat saya taat kepada Allah, sering datang ngaji dan seterusnya. Sekarang ini saya keluarkan nih infak atas karunia yang Allah berikan, saya mampu membeli mobil itu, saya infakin nih sekian untuk jalan Allah Azza wa Jalla. Jadi tentang hal yang dipakai itu nggak ada zakatnya, termasuk rumah ya. Rumah kita harga miliaran, karena kita pakai, kita gunakan, nggak ada zakatnya. Zakat itu ada pada harta yang dia tidak digunakan, alias mengendap, harta diam, harta mengendap, itu zakat. Barakallahu fikum, semoga Allah mampukan kita semua untuk berzakat secara rutin setiap tahunnya, memiliki tabungan yang penuh barokah yang kita gunakan untuk jalan takwa dan taat kepada Allah Azza wa Jal. Semoga Allah karuniakan kepada kita pasangan yang senantiasa mensupport kita dalam kebaikan dan ketaatan, anak-anak yang salih-salihah menjadi qurrata ayun, hafal Quran, hafal hadis yang Allah mudahkan dan Allah ridhoi dalam setiap apa yang mereka hafalkan, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diizinkan bisa mengunjungi kembali ke Baitullah, ke Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, berziarah ke makam Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi orang yang istiqomah hingga kita wafat husnul khatimah. Demikian juga teman-teman yang streaming lewat YouTube, semoga Allah senantiasa mudahkan, lancarkan, berkahi seluruh aktivitas teman-teman yang streaming lewat YouTube, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di dunia dan dikumpulkan di syurganya Allah yang paling ulia, yang paling tinggi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf nih kalau layarnya kebalik karena tadi belum di-rotate. Semoga Allah mengampuni kesalahan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.